Bayangkan, seorang anak kecil mencuri permen dari warung. Awalnya tangannya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Tapi setelah berhasil, ia merasa puas. Hari berikutnya, ia mencuri lagi. Kali ini bukan permen, tapi uang. Awalnya ada sedikit rasa bersalah, tapi semakin sering dilakukan, semakin biasa rasanya. Hingga suatu hari, mencuri bukan lagi sesuatu yang menggetarkan hati. Mencuri sudah menjadi kebiasaan. Dan inilah yang terjadi di dunia nyata. Seorang pejabat yang awalnya hanya menerima amplop kecil, lama-lama berani menerima amplop besar. Hingga akhirnya miliaran bahkan triliunan uang rakyat lenyap di tangannya. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka tidak pernah merasa cukup? Kenapa meskipun sudah kaya raya, mereka tetap rakus? Kenapa meskipun tahu risikonya, mereka tetap melakukannya? Ini bukan hanya soal uang, ini soal mentalitas koruptor. Dan hari ini, kita akan membongkar bagaimana pola pikir seorang koruptor terbentuk dan kenapa mereka sulit untuk berhenti. Kerugian negara dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah di Bangka Belitung mencapai 271 triliun rupiah. Ini itu tim penyidik Kejaksaan Agung menggeledah kediaman Harvey Muiz yang berlokasi di Pakubono, Jakarta Selatan. Tidak ada seorang pun yang lahir sebagai koruptor, tapi semua orang punya potensi untuk menjadi salah satunya. Mentalitas koruptor bukan muncul dalam semalam, ia tumbuh sedikit demi sedikit. Dimulai dari hal kecil yang dianggap bukan masalah besar. Seorang pegawai yang pertama kali memodifikasi laporan keuangan kantor. Seorang pejabat yang pertama kali menerima hadiah dari pengusaha. Seorang pemimpin yang pertama kali menutup mata terhadap kebohongan bawahannya. Semua berawal dari sesuatu yang kecil, sesuatu yang dianggap biasa, sesuatu yang dianggap semua orang juga melakukan ini. Dan inilah yang paling berbahaya, rasa kebiasaan. Saat korupsi tidak lagi terasa seperti tindakan kriminal, tapi menjadi budaya. Saat orang-orang di sekitarnya melakukan hal yang sama dan tidak ada yang mengingatkan. Inilah mentalitas koruptor, dimulai dari hal kecil hingga akhirnya menjadi besar. Hingga akhirnya mereka merasa tidak ada jalan keluar. Mereka sudah terlalu dalam, mereka sudah terjebak dalam jaringan. Mereka tahu jika berhenti, mereka akan dihancurkan oleh orang-orang yang dulu bekerja sama dengan mereka. Dan itulah sebabnya mereka tetap melakukannya. Bukan hanya karena keserakahan, tapi karena korupsi telah menjadi sistem yang mengikat mereka. Tapi, sistem setan ini tidak akan bertahan selamanya. Karena ada satu hal yang pasti, tidak ada koruptor yang bisa hidup tenang selamanya. Di awal, mereka menikmati hasilnya. Mobil mewah, rumah megah, liburan ke luar negeri. Mereka hidup di atas penderitaan orang lain tanpa rasa bersalah. Tapi waktu tidak pernah berpihak pada mereka. Satu persatu, koruptor tumbang. Ada yang tertangkap, ada yang dijebloskan penjara, ada yang lari ke luar negeri, bersembunyi di balik kekayaan yang mereka curi. Tapi tidak ada yang benar-benar bebas. Mereka hidup dalam ketakutan, takut dikhianati, takut rahasianya terbongkar, takut suatu hari mereka menjadi headline berita berikutnya. Dan akhirnya mereka sadar, semua ini tidak pernah sebanding. Apa gunanya harta yang berlimpah jika hidup dipenuhi dengan ketakutan? Apa gunanya kekuasaan jika akhirnya hanya membawa kehancuran? Apa gunanya uang triliunan jika akhirnya mereka berakhir di balik jeruji besi? Tapi pertanyaannya bukan hanya soal mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Kita selalu marah pada koruptor yang menghabiskan uang rakyat. Tapi, apakah kita sendiri bebas dari mentalitas korupsi? Apakah kita tidak pernah berbohong demi keuntungan pribadi? Apakah kita tidak pernah menutup mata terhadap ketidakjujuran? Dan apakah kita benar-benar bisa mengatakan bahwa kita tidak akan menjadi seperti mereka jika berada di posisi yang sama? Korupsi bukan hanya masalah individu, korupsi adalah masalah mentalitas. Dan selama mentalitas ini masih ada di masyarakat, akan selalu lahir koruptor-koruptor baru. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari perubahan, menjadi generasi yang menolak kebiasaan kotor ini, menjadi individu yang tetap jujur meskipun semua orang di sekitar kita tidak. Karena pada akhirnya, korupsi hanya akan berakhir jika kita mulai dari diri sendiri. Dan saat itu terjadi, mungkin untuk pertama kalinya, kita bisa benar-benar melihat harapan bagi negeri ini.